Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak semua, marilah berteman pada kesempatan ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Berjumpa kembali dengan Pak Ufron dalam pembelajaran PJUK, pembelajaran yang selalu dicintai dan selalu dinanti. Ya, pada kesempatan ini nanti kita akan masuk ke subtema 3 yaitu pertumbuhan hewan dan subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Masih tema 1 ya. Tapi sebelumnya bagaimana kabar anak-anak? Pak Alman harap semuanya baik-baik saja ya, tetap sehat, tetap bugar dan selalu semangat. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke materi, Pak Alman ingin menunjukkan beberapa gambar yaitu tentang ada gambar kuda, ulat, katak dan kupu-kupu. Nah, dari beberapa hewan ini memiliki pergerakan yang berbeda-beda. Ya, yang pertama kuda bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Terus ulat dengan cara melata. Yang ini katak dengan cara meloncat dan kupu-kupu dengan cara terbang. Nah, ini adalah beberapa gerakan hewan. Nah, oke, selanjutnya Pak Gufron ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tujuannya yaitu dengan mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan berbagai gerakan kaki pada makhluk hidup serta mengetahui prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan sederhana. Terus yang kedua, dengan latihan mandiri bersama orang tua, peserta didik dapat mempraktekkan kombinasi gerak dasar lokomotor, gerakan lari, dan lompat dalam sebuah permainan sederhana. Oke, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, Pak Alfron ingin mengajak anak-anak untuk mengingat kembali macam-macam gerak dasar dalam olahraga. Tentunya masih ingat ya, pasti ingat yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu gerak lokomotor, yang kedua gerak non-lokomotor, yang ketiga gerak manipulatif. Pasti ingat ya, gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat, dan gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat atau objek di luar tubuh kita. Oke, yang akan menjadi fokus pembelajaran kita ya, yaitu tentang gerak lokomotor ini aja. Nanti gerak yang berpindah tempat. Oke. Masuk ke subtema 3 pertumbuhan hewan. Ya. Pak Alfron punya gambar di sini. Ya. Gambar apa? Pasti anak-anak tahu ya. Ini adalah gambar kuda. Nah, tidak diragukan kuda adalah sosok pelari yang tangguh dan dia juga mampu melewati rintangan-rintangan dengan cara melompat. Nah, kenapa kok kuda bisa menjadi pelari yang tangguh dan dapat melewati rintangan-rintangan dengan mudah? Karena ia memiliki kaki yang kuat. Ya, kaki kuda ini sangat kuat, jadi ia bisa melewati rintangan-rintangan dengan cara melompat dengan mudah. Nah, anak-anak mau anak-anak mau memiliki kaki yang kuat? Pak Alfron yakin semuanya mau ya. Pak Alfron punya caranya di sini, yaitu dengan cara ini. Apa ini namanya? Melompati tali. Ya, ini adalah gambar melompati tali, bukan lompat tali yang sering dilakukan anak-anak ini ya, bukan. Tapi ini nanti cara bermainnya yaitu bertahap, ya. Dipegang oleh 2 orang dan yang lain melakukan lompatan. Nih, bertahap dari bawah, terus semakin tinggi nanti, semakin tinggi sampai anak-anak tidak bisa melompati. Melompati apa? Melompati tali ya. Di sini gerakan ini dapat melatih kekuatan otot kaki. Ya, supaya otot kaki apa? Otot kaki kita kuat. Cara melakukannya bagaimana? Nih, siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan. Ya, yang kedua beri tanda permulaan berlari dan melompat. Yang ketiga, pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet. Nah, ini bertugas memegang karet. Dan yang keempat, cobalah berlari dan melompat. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Dan nanti bertahap terus ini. Adanya ini sampai anak-anak tidak bisa melompati tinggi karet tersebut. Nah, ini ya. Tadi melatih apa? Melatih kekuatan otot kaki.
Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ini masih pertumbuhan hewan, subtema 3. Tentang apa ini? Pasti tahu ya anak-anak ya. Pertumbuhan kupu-kupu. Ada telur, ada ulat, ada kepompong, dan kupu-kupu jadi kupu-kupu. Nah, ini bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran olahraga atau olahraga. Ya, nanti kupu-kupu, nanti telur gerakannya seperti apa dan manfaatnya apa, ulat gerakannya seperti apa, manfaatnya apa, dan ini kepompong gerakannya seperti apa dan manfaatnya apa, dan kupu-kupu itu sendiri. Nah, langsung saja ya. Yang pertama gerak telur tadi, ya, gerak pertumbuhan pada kupu-kupu, gerak telur seperti ini, ya. Cara melakukannya seperti ini, posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Nah, tujuannya apa ini? Untuk manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu melatih keseimbangan. Nah, jangan sampai nanti anak-anak ketika melakukan gerakan ini tuh gelundung ke belakang atau ke samping kanan kiri. Nah, berarti nanti kalau samping gelundung berarti keseimbangannya kurang bagus. Ya, ini melatih keseimbangan. Terus yang kedua ada gerak ulat. Nah, gerak ulat gerakannya bagaimana? Seperti ini. Posisi badan merangkak. Nah, merangkak saja, nggak usah merayap ya. Merangkak seperti ini. Manfaatnya apa? Ini untuk melatih kekuatan otot tangan, otot kaki, dan lain-lain ya. Yang utama yaitu otot tangan dan otot kaki. Ini posisi badan merangkak, gerak ulat. Terus yang ketiga ada gerak kepompong. Gerakannya bisa diamati seperti ini. Badan berdiri tegak, kedua tangan di atas kepala, ya. Dan salah satu kaki diangkat. Nah, ini jelas sekali manfaatnya karena ini salah satu kaki diangkat berarti melatih keseimbangan tubuh. Yang keempat, gerak kupu-kupu itu sendiri. Nah, ini gerakannya posisi badan berdiri, nanti melakukan lari-larian dan lompat-lompatan seperti seolah-olah terbang, dan tangan ini berguna untuk atau dapat diibaratkan sebagai sayap kupu-kupu itu sendiri. Nanti mengepak-ngepak, manfaatnya juga banyak karena ini tangannya kita mengepak-ngepak maka dapat melatih kelenturan otot tangan, dan kaki kita berlari-lari serta melompat-lompat dapat melatih kekuatan otot kaki. Yaitu ini semua adalah menirukan gerakan pertumbuhan kupu-kupu. Ada gerak telur, ini gerak ulat, gerak kepompong, dan gerak kupu-kupu itu sendiri. Nah, paham ya? Ya, kita lanjutkan ke subtema 4. Subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini ada gambar apa ini? Backgroundnya background ini tentang gambar bambu. Bambu itu tumbuh dengan cara apa? Ya, betul. Tunas ya, tunas ya. Manfaat bambu banyak sekali, bisa untuk dijadikan kursi, bisa untuk dijadikan jemuran, bisa untuk tongkat pramuka dan lain sebagainya ya. Nah, salah satu di dalam olahraga atau salah satu manfaat bambu yaitu untuk apa? Nih, untuk permainan. Permainan apa? Nah, ini permainannya. Namanya apa? Permainan rangku alu. Nah, ini berasal dari suatu daerah di Indonesia juga, asli Indonesia ini. Permainan rangku alu ini. Kalau di buku paket mungkin ini ya gebokan batu ya. Nah, itu salah. Bukan batu ya. Ini namanya rangku alu. Dimainkan oleh 5 orang. Yang 4 orang memegang bambu saling berhadapan dan yang 1 orang melakukan gerakan. Melatih apa ini? Gerakan seperti ini melatih kekuatan otot kaki juga karena cara berpindah dengan cara melompat. Nah, ini cara melakukannya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang pemain. Mudah. Seorang pemain akan bertugas melompat, ini ya, melompat, dan 4 pemain lainnya bertugas memegang buah batang bambu. Tuh, 2, 3, 4
pemegang bambu. Berdirilah 4 pemegang bambu secara berhadapan-hadapan dengan 2 arah. Ini nggak berdiri ya ini ya. Nanti lebih enak kalau jongkok atau duduk nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya gerakan bambu dengan buka tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Nah, jadi nanti gantian. Ini dulu misalnya prok prok, terus yang sini prok 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 prok. Nah, seperti itu. Terus berlompatlah pada bambu yang terbuka. Ingat, melompat pada bambu yang terbuka. Ya. Prok 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 prok, nanti yang dilompati bambu yang terbuka. Kenapa? Supaya tidak terjepit. Nanti kalau kita melompati bambu yang tertutup atau mau menutup, nanti akan terjepit kaki kita. Nanti kalau yang misalnya terjadi kejepit, bagaimana? Nah, nanti kalau gagal atau terjepit bambu, maka gantian dengan teman kita yang lain. Nah, dilakukan secara bergantian. Ingat, ini dapat melatih kekuatan otot kaki. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya yaitu Pak Ufron punya gambar pohon apa ini? Ketela. Pohon ketela juga banyak sekali manfaatnya. Ketelanya bisa untuk makanan, daunnya juga bisa untuk dijadikan sayuran, batangnya juga untuk sebagai kayu bakar juga bisa, ya. Nah, tapi di dalam olahraga, batang pohon singkong ini nanti bisa kita jadikan sebagai pengukur. Pengukur apa? Pengukur jauh lompatan. Nah, seperti ini. Ini ada batang pohon singkong ya ini ya. Ini ada anak yang sedang melakukan lompatan. Nanti seberapa jauh lompatannya dapat diukur dengan batang pohon singkong ini. Ya. Nih, cara lakukannya yang lengkap yaitu siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Ini garis batasnya. Ya. Siapkan batang singkong untuk alat pengukur lompatan. Sudah. Batang singkong. Mulailah mengambil ancang-ancang. Berlarilah sampai garis batas lompatan dan lompatlah sejauh-jauhnya. Nah, ini nanti sebelum sampai sini nanti anak-anak harus melompat sejauh-jauhnya. Nah, terus selanjutnya mendarat di sini dengan cara mengepir ya mendaratnya. Beri tanda batas hasil lompatanmu. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong dan urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Nah, ini kalau dilakukan di sekolah bersama-sama dengan teman bisa diurutkan. Tapi kalau di rumah ya tidak usah diurutkan, tidak apa-apa. Nanti tinggal diukur saja menggunakan benda yang bisa untuk mengukur. Kalau di sini dianjurkan yaitu batang singkong, pohon batang singkong ya, seperti ini. Ini melatih apa? Melatih kekuatan otot kaki juga. Ya, ingat ini melompat bukan meloncat ya. Kalau melompat tumpuannya 1 kaki, kalau meloncat menggunakan tumpuan 2 kaki. Nah, kalau misalnya istilah dalam olahraganya ini dinamakan lompat jauh. Ya, sering dijadikan perlombaan juga lompat jauh. Oke, sebelum Pak Ufron tutup, ada tugas dari Pak Ufron. Silakan tadi beberapa gerakan tadi bisa dipraktekkan ya di rumah ya. Bisa dipraktekkan dari menirukan kuda melompati tadi. Terus yang kedua ada apa tadi? Menirukan gerakan kupu-kupu. Yang ketiga ada rangku alu, gerakan rangku alu, tapi sulit juga di rumah. Kalau yang rangku alu cukup anak-anak memahami aja tidak apa-apa. Soalnya kalau tidak dilakukan berlima itu tidak akan bisa jalan, ya. Dipahami aja yang rangku alu. Terus yang keempat ada melompati jauh, lompat dengan batang bambu tadi juga bisa dilakukan. Silahkan bisa dipraktekkan di rumah ya. Tapi nanti yang dikirimkan Pak Gufron satu saja. Satu gerakan yaitu gerakan yang menirukan gerakan kupu-kupu. Itu saja yang dikirim ya. Di video nanti dikirim. Dan jangan lupa setiap melakukan gerakan di situ sebutkan manfaatnya. Misalnya anak-anak melakukan gerakan telur, manfaatnya melatih keseimbangan. Gerakan ulat, manfaatnya melatih kekuatan otot tangan dan kaki.
Gerakan apa tadi yang ketiga? Gerakan kepompong melatih keseimbangan tubuh. Gerakan kupu-kupu melatih kekuatan otot kaki dan melenturkan tangan. Nah, itu sambil anak-anak mempraktekkan. Nah, itu saja ya materi yang Pak Alfred dapat sampaikan. Dari Pak Alfred ada salah dan hilaf, mohon maaf. Pak Alfred akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.